itu yang kamu ajak bicara sebetulnya adalah setan. Jadi setan yang lagi menjelma menjadi manusia. Jadi kadang-kadang setan itu jelma jadi manusia mencuri ya, mencuri. Dan ternyata insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah keutamaan ayat 255 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Ayat kursi, ayat yang menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan kisah yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang sangat sahih yang menceritakan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama pencuri zakat fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Saya akan bacakan secara ringkas ya, tapi insya Allah tidak mengurangi maknanya. Artinya saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi insya Allah maknanya bisa dipahami. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan." Suatu waktu di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW menugaskan saya untuk menjaga zakat fitrah, ya, menjaga zakat fitrah yang sudah terkumpul. Nah, saat itu fa'atani atin, di malam hari datanglah seseorang faja'ala yahthu minat ta'am, yang berusaha untuk mencuri makanan yang merupakan zakat fitrah tersebut. Fa'akhadtuhu wa qultu, maka dia saya tangkap dan saya pun berkata kepadanya, "Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qala, "Inni muhtad wa alayya iyal wa li hajah syadidah." Katanya Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Demi Allah saya akan menyerahkanmu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saat itulah sang pencuri yang wujudnya ya manusia berkata dengan memelas kalau bahasa Jawa ya, dengan mengiba dalam bahasa Indonesia, "Inni muhtad, saya lakukan ini karena saya sangat membutuhkan, wa ala iyal, saya punya keluarga besar, punya anak yang banyak, punya keluarga, wali hajah syadidah, saya ini melakukan ini karena sangat membutuhkan, udah kepepet itu, nggak punya solusi lain untuk menghidupi keluarga." Qala fa khallaitu anhu, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang ditugaskan sebagai yang berkuasa untuk mengurusi keamanan zakat fitrah tersebut, maka dia punya hak untuk menahan atau membebaskan. Saat itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil keputusan karena ini memang masalah nyawa, masalah makan, dan dia melakukannya karena untuk menyambung nyawa dirinya dan keluarganya, maka dibebaskan atas kebijakannya. Dibebaskan, fa khalaitu sabilah. Saya bebaskan dia, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa asbahtu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah." Ternyata Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya mengetahui apa yang terjadi semalam. Sehingga berkata kepada Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu ya semalam? Apa yang terjadi dengan tawananmu semalam?" Qala qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidah wa iyalan. Farahimtuhu fa khalaitu sabilah. Ya Rasulullah, kata Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, duhai Nabi Muhammad SAW, dia mengaku dia dalam keadaan punya kebutuhan yang sangat mendesak dan dia punya keluarga yang banyak. Maka saya pun akhirnya merahmatinya, memberikan dia kesempatan untuk bertobat, ya, disayangi, dirahmati oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa khalaitu sabila, maka saya bebaskan dia wahai Nabi Muhammad SAW. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, amma innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Kata Rasulullah SAW, dia telah membohongimu. Ya, dia telah membohongimu dan dia akan kembali. Dia akan kembali, akan berusaha mencuri lagi makanan tersebut. Maka saat itulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, fa'araftu annahu saya'ud liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu saya'ud. Farasattuhu faja'ala yahthu minat ta'am. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena Nabi Muhammad SAW berkata dia akan kembali, maka saya yakin pasti nanti malam dia akan kembali.
Karena itu sepanjang malam saya mengintai, ya, mengintai, mengawasi makanan zakat fitrah tersebut. Ternyata betul dia kembali lagi. Malam kedua kembali ditangkap, lagi-lagi mengatakan hal yang sama, alasan yang sama. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggak tega lagi, maka dibebaskan. Besoknya Nabi SAW menanyakan yang sama, bagaimana tawananmu semalam? Hari kedua itu ya. Maka dijawab yang sama, Rasul pun mengatakan dia telah mendustaimu, dia akan kembali. Hari ketiga, ternyata betul dia kembali lagi. Dia kembali lagi dan berusaha mencuri dan ditangkap oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka saat itulah Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ini udah 3 kali kamu melakukan kesalahan yang sama, maka saya tidak akan membebaskanmu, saya akan menangkapmu dan saya akan menyerahkanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang tersebut berkata, da'ni wa'allimak kalimatin yanfa'akallahu biha. Wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, izinkan saya, biarkan saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang nanti akan dengan kalimat tersebut Allah memberimu manfaat. Sahabat Nabi Muhammad SAW begitu mau dikasih ilmu, ya, maka langsung nanya, mahunna, apa kalimat yang kamu maksud itu, ya? Apa kalimat yang kamu maksud? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah 255 sampai akhir ayat. Hatta takhtimal ayah. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Kata orang tersebut yang tadi ditangkap itu oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah akan beri manfaat dengan kalimat tersebut. Sayyidina Abu Hurairah pun bertanya radhiyallahu anhu, apa kalimat tersebut? Maka dijawab, kalau kamu mau berbaring di pembaringanmu, mau tidur, bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Hatta takhtimal ayah. Fa innaka, kalau itu kamu lakukan, sungguh kamu lan yazala 'alaika minallahi hafidun. Kamu akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah akan berimu penjaga. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha. Sampai pagi hari tidak ada satu setan pun yang bisa mendekati kamu. Karena dikasih ilmu, ya, karena dikasih ilmu, manfaat, maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun membebaskan lagi ya orang tersebut. Keesokan harinya fasbatu faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal barihah. Paginya Rasul SAW nanya lagi, wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu semalam? Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam? Apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah zamanahu yu'allimuni kalimatin yanfa'unillahu biha fa khalitu sabila. Ya Rasulullah, dia mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang menurutnya itu kalimat akan Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat tersebut. Saat itulah Rasulullah SAW menyatakan, mahiyah, apa kalimat yang dia ajarkan? Qultu qala li idza awaita, dia berkata kepadaku, wahai Rasulullah SAW, kalau kamu berbaring di pembaringanmu akan tidur, bacalah ayat kursi dari awalnya sampai akhir ayat. Al-Baqarah 255. Wa qala li yan yazala 'alaika minallahi hafidun. Allah akan selalu memberimu penjaga, wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ama innahu qad shadaqaka. Ya, betul itu ya, pencuri semalam itu dia telah jujur kepada kamu, mengajarkan ilmu yang benar. Wa huwa kadzub, padahal sebenarnya dia adalah sang pendusta yang luar biasa. Ta'lamu man tukhatibu mundu thalath layalin ya Abu Hurairah. Rasul Muhammad SAW menyatakan, wahai Abu Hurairah, kamu tahu enggak, selama 3 malam ini kamu itu lagi dialog dengan siapa? Yang kamu tangkap itu siapa? Yang kamu ajak bicara itu siapa? Kamu tahu enggak? Maka Abu Hurairah menjawab, qala la, enggak tahu ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda SAW, dzaka syaitanun. Itu yang kamu ajak bicara sebetulnya adalah setan. Jadi setan yang lagi menjelma menjadi manusia. Jadi kadang-kadang setan itu jelma jadi manusia, mencuri ya, mencuri. Dan ternyata setan ini ketika berhadapan dengan sahabat tidak berkutik. Bahkan setannya jadi jujur, yang dusta pun jadi jujur.
Nah, ini keutamaan, salah satu keutamaan ayat kursi yang dibahas dalam kitab Sahih Bukhari. Yang langsung objek penderitanya yaitu setannya yang ngaku. Ya, setannya ngaku kalau ada orang mau tidur baca ayat kursi sampai pagi diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, setan tidak bisa mendekatinya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita ajarkan kepada diri kita sendiri sebelum tidur baca ayat kursi. Ajarkan kepada pasangan hidup kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada sahabat-sahabat kita. Sangat pendek ayat kursi, tetapi ayat kursi ini dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain dikatakan a'adzamul ayah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yaitu ayat kursi. A'adzam ayah, ayat yang paling agung. Dalam hadis yang lain dikatakan sayyidul ayah. Ini pemimpinnya semua ayat yaitu ayat kursi. Pendek, kalau kita hafalkan, kita baca, maka kita mendapat penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala.